Siapa yang sebenarnya dungu, mereka yang terus-menerus menyerang tanpa arah, atau Jokowi yang tetap bekerja di tengah badai kritik? Mari kita lihat secara objektif. 1. Dungu adalah ketika seseorang melakukan hal yang sama berulang kali, tetapi berharap hasil yang berbeda. Mereka yang menyerang Jokowi terus-menerus dengan narasi lama, penuh kebencian dan fitnah, tanpa strategi jelas, persis seperti itu. Tahun demi tahun, mereka meluncurkan isu-isu tak berdasar, dari tuduhan diktator hingga kriminalisasi lawan politik, tetapi hasilnya sama. Publik tetap memilih Jokowi. Mereka lupa bahwa rakyat sudah berubah. Orang-orang tidak lagi terjebak pada drama politik murahan. Mereka tidak tertarik pada tuduhan tanpa bukti atau orasi kosong di panggung-panggung kecil. Ketika mereka terus memainkan skenario basi, rakyat semakin muak. Bukannya membangun dukungan, mereka justru kehilangan legitimasi. Lebih parah lagi, kebanyakan dari mereka tidak menawarkan alternatif. Mereka tidak menjelaskan apa yang akan mereka lakukan jika diberikan kesempatan memimpin. Yang ada hanya kritik destruktif tanpa solusi. Jika ini bukan tanda kedunguan, lalu apa? 2. Jokowi di tengah serangan. Sebaliknya Jokowi, meskipun dihujani kritik dan fitnah, terus bekerja. Ia fokus pada pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor ekonomi, hingga diplomasi internasional. Apakah semuanya sempurna? Tentu tidak. Namun Jokowi memahami bahwa tugas seorang pemimpin adalah bergerak maju meskipun diterpa badai. Dungu adalah ketika seseorang berhenti mencoba hanya karena dikritik. Jokowi dengan segala kekurangannya justru melakukan hal sebaliknya. Ia menjawab kritik dengan hasil. Jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, program pendidikan, dan kesehatan. Suka atau tidak, ini adalah kerja nyata yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat. 3. Siapa yang menang? Mari kita lihat hasilnya. Jokowi 2 kali terpilih sebagai presiden dalam pemilu yang demokratis. Dengan legitimasi yang kuat. Program-programnya mendapat apresiasi, baik di dalam maupun luar negeri. Sementara itu, mereka yang terus menyerangnya hanya menjadi gema yang semakin pudar. Kedunguan sejati bukan hanya tentang ketidaktahuan, tetapi juga ketidakmampuan untuk belajar dan beradaptasi. Jokowi, meskipun tidak sempurna, mampu belajar dari kesalahan dan terus bergerak maju. Mereka yang menyerangnya, di sisi lain, terjebak dalam lingkaran kebencian tanpa arah. Jadi, jika kita ingin bertanya, siapa yang sebenarnya dungu? Jawabannya jelas. Dungu adalah mereka yang tidak bisa melihat kenyataan, yang terus menyalahkan orang lain tanpa pernah bercermin. Sementara itu, Jokowi telah membuktikan bahwa kerja keras dan konsistensi adalah jawaban terbaik atas semua kebencian. Yang menarik dari sebuah panggung politik di negeri ini adalah bagaimana ia sering menjadi ajang teater. Ada aktor yang menjiwai perannya, ada pula yang sekadar mencari tepuk tangan, tanpa peduli isi lakon. Contoh paling segar adalah pertunjukan dari kubu anti-Jokowi belakangan ini. Mereka tampak begitu terpukul, seperti kapal yang kehilangan arah. Berusaha keras mencari-cari celah, namun akhirnya tersandung oleh permainan mereka sendiri. Acara persahabatan tokoh nasional yang digelar beberapa waktu lalu adalah bukti betapa putus asanya mereka. Dari bandara ke Bidakara, lalu ke Grand Alia Hotel di Cikini, lokasi yang berpindah-pindah seperti kehilangan kompas. Sebuah simbol kecil tentang kebingungan besar mereka. Siapa saja yang hadir? Mantan pejabat, politisi gagal, dan segelintir perwakilan rakyat yang lebih sering muncul sebagai pembenci daripada pembela. Poster-poster mereka membawa tuntutan bombastis. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, bahkan gantung Jokowi. Ironis, di tengah klaim demokrasi yang mereka elu-elukan, nada kekerasan malah menjadi bahasa utama. Amin Rais yang pernah menjadi tokoh sentral reformasi, kini tampak seperti seorang pemain lawas yang sulit menerima kenyataan bahwa panggungnya sudah berganti generasi. Dengan nada lantang, ia menyerukan Jokowi harus dipenjara. Insya Allah, katanya, seolah-olah menghujat adalah bentuk ibadah. Di sisi lain, Said Didu dengan gayanya yang selalu murung, membacakan tuntutan agar Prabowo segera melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. Lucunya, mereka berbicara tentang keberanian dan keadilan. Namun langkah mereka justru penuh kebencian dan prasangka. Ada juga Roy Suryo yang dalam momen absurdnya membawa wayang dan menceritakan kisah Petruk. Ia mengajukan pertanyaan retoris. Ratu Petruk sudah tidak lagi bertakhta. Apa yang harus kita lakukan?
Sebuah teatrikal yang terasa lebih sebagai upaya mencuri perhatian daripada memberikan solusi. Apakah kita harus kagum atau tertawa getir melihatnya? Entahlah. Acara ini yang katanya demi rakyat justru mencerminkan keterasingan mereka dari rakyat itu sendiri. Ketika masyarakat sibuk memikirkan bagaimana harga kebutuhan pokok bisa turun atau bagaimana transportasi publik bisa lebih baik, mereka malah sibuk meneriakan slogan usang dan membangun narasi penuh konspirasi. Ada poster tentang sidang rakyat untuk Jokowi, penolakan Gibran, bahkan rencana pengadilan rakyat. Namun, apa yang ditawarkan selain kebencian? Tidak ada. Nol besar. Lebih jauh, absurditas mereka mengingatkan saya pada karakter Grouchy Smurf, selalu menggerutu apapun situasinya. Matahari terbit, dia mengeluh panas. Hujan deras, dia mengeluh dingin. Persis seperti itulah kubu anti Jokowi. Setiap kebijakan, setiap langkah, selalu salah di mata mereka. Jokowi salah karena membangun infrastruktur, dia salah karena memimpin selama pandemi, dia salah karena memperbaiki subsidi. Mereka tidak butuh solusi karena keberadaan mereka hanya didasarkan pada mengeluh, mengutuk, dan membenci. Namun apakah ini hanya tentang Jokowi? Tentu tidak. Ini tentang bagaimana kebencian kolektif dipelihara untuk menggantikan diskusi sehat. Di era informasi ini, argumen yang masuk akal seringkali kalah oleh narasi kebencian yang emosional. Orang-orang ini tahu bahwa menakuti publik lebih mudah daripada meyakinkan mereka dengan data atau fakta. Mereka bermain dengan emosi, karena itu lebih cepat membakar amarah daripada menggugah akal. Tetapi seperti yang pernah dikatakan Bambang Pacul, Jokowi itu presiden yang baik. Dan itu adalah kenyataan yang sulit mereka terima. Karena mengakui kebaikan Jokowi, berarti mengakui kegagalan mereka sendiri. Makanya, mereka memilih jalan yang lebih mudah. Menghina, mencemooh, memfitnah. Tapi ironisnya, kebencian yang mereka lemparkan itu tidak akan menjatuhkan Jokowi. Kebencian itu akan kembali kepada mereka sendiri, seperti bom waktu yang mereka rakit dengan tangan mereka sendiri. Jadi, mungkin kita tidak perlu marah atau kesal melihat drama ini. Kita cukup duduk, mengamati, dan memahami bahwa sebagian orang memang memilih hidup untuk menjadi seperti Grouchy Smurf. Dan seperti semua karakter pendukung dalam cerita, mereka hanya akan menjadi pengisi adegan, bukan tokoh utama. Namun ada satu hal yang menarik dari drama politik seperti ini, ia menjadi cermin. Cermin untuk kita melihat bukan hanya para aktornya, tetapi juga masyarakat kita sendiri. Mengapa masih ada yang percaya pada narasi kebencian seperti ini? Mengapa slogan kosong tanpa substansi masih mendapat tempat? Jawabannya mungkin sederhana. Kita adalah bangsa yang entah bagaimana seringkali lebih tertarik pada konflik daripada solusi. Lebih suka menonton keributan daripada mencari ketenangan. Ini bukan sekadar tentang anti-Jokowi atau pro-Jokowi. Ini tentang pola pikir yang mendalam, bahwa dalam politik kita terlalu banyak energi yang dihabiskan untuk menghancurkan lawan, dan terlalu sedikit untuk membangun negeri. Apa yang kita lihat di acara seperti ini hanyalah contoh kecil dari kecenderungan yang lebih besar, politik dendam. Bayangkan energi yang dihabiskan oleh orang-orang seperti Amin Rais, Said Didu, atau Roy Suryo untuk menciptakan acara semacam itu. Jika setengah saja dari energi itu digunakan untuk membangun narasi yang konstruktif, mungkin mereka bisa menjadi oposisi yang bermakna. Oposisi yang bukan hanya pandai mencari kesalahan, tetapi juga menawarkan solusi nyata. Tapi tidak, mereka memilih jalan yang mudah, mengkritik tanpa dasar, menghujat tanpa logika, dan menjual emosi murahan demi tepuk tangan sementara. Lalu, apa yang sebenarnya mereka perjuangkan? Keadilan? Demokrasi? Atau hanya sekadar balas dendam karena merasa tidak lagi relevan? Saya kira jawabannya jelas. Sebagian besar dari mereka tidak peduli pada rakyat atau negara. Mereka hanya peduli pada ego mereka yang terluka. Mereka ingin diakui, ingin dianggap penting, meski dengan cara yang salah. Yang lebih ironis, mereka selalu mengklaim mewakili suara rakyat. Tapi rakyat yang mana? Rakyat yang terus bekerja keras, mencari nafkah di tengah situasi ekonomi yang sulit? Rakyat yang hanya ingin anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak? Atau rakyat yang mendoakan agar harga beras tidak terus meroket? Tidak. Rakyat yang mereka klaim wakili hanyalah bayangan ilusi yang diciptakan oleh narasi mereka sendiri. Dan disinilah letak kebodohan terbesar mereka. Dalam upaya mereka untuk menjatuhkan Jokowi,
mereka justru semakin memperkuat posisi Jokowi di mata publik. Setiap fitnah, setiap tuduhan hanya membuat masyarakat semakin sadar bahwa Jokowi bukanlah sosok yang sempurna, tetapi ia adalah pemimpin yang berusaha keras di tengah segala keterbatasan. Sementara para pembencinya hanya sibuk berteriak, Jokowi bekerja. Dan di mata rakyat, aksi selalu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Mungkin yang paling menyedihkan dari semua ini adalah betapa acara seperti Persahabatan Tokoh Nasional justru mencerminkan ketidakmampuan mereka untuk bersatu. Dalam satu panggung yang sama, kita melihat begitu banyak suara, tetapi tidak ada satupun visi yang jelas. Mereka seperti kapal dengan banyak nahoda, tetapi tanpa peta dan tujuan. Mereka hanya tahu satu hal, mereka membenci Jokowi. Dan itu saja tidak cukup untuk memimpin perubahan. Jadi kepada para pembenci Jokowi, mungkin ada baiknya Anda berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya Anda perjuangkan? Jika jawabannya hanya kebencian, maka perjuangan Anda sudah mati sebelum dimulai. Karena kebencian pada akhirnya hanya akan menghancurkan Anda sendiri. Dan rakyat, mereka akan tetap berjalan maju dengan atau tanpa Anda. Dan itulah ironi terbesar dari semua ini. Rakyat tidak peduli pada drama Anda. Sementara Anda sibuk memutar narasi untuk menyerang Jokowi, rakyat justru berfokus pada bagaimana mereka bertahan hidup di tengah situasi yang tidak mudah. Mereka tidak punya waktu untuk ikut larut dalam kebencian, apalagi sekadar menjadi pion dalam permainan politik dendam. Lihat saja, siapa yang datang ke acara seperti ini? Sebagian besar hanyalah wajah-wajah lama yang sudah kehilangan relevansi. Mereka yang pernah berdiri di panggung kekuasaan, tetapi gagal memberikan perubahan. Mereka kini hanya menjadi gema masa lalu yang memudar. Lebih tragis lagi, mereka mencoba menebus kegagalan itu dengan cara yang salah, menghancurkan orang lain, seolah-olah itu bisa menghapus noda di sejarah mereka. Namun, publik semakin cerdas. Kita hidup di era di mana informasi mudah diakses, di mana kebohongan bisa dibongkar dalam hitungan menit. Narasi-narasi absurd seperti pengadilan rakyat atau tangkap Jokowi mungkin menarik perhatian segelintir orang, tetapi tidak cukup kuat untuk mengubah opini mayoritas. Dan inilah yang tidak dipahami oleh para pembenci Jokowi. Kebencian adalah mata uang yang nilainya terus merosot. Saat ini, rakyat tidak sedang mencari siapa yang bisa berteriak paling keras. Mereka mencari siapa yang bisa memberikan solusi paling nyata. Ketika para pembenci Jokowi sibuk menggelar acara penuh retorika, Jokowi ada di lapangan, mengawasi proyek infrastruktur, memastikan distribusi bantuan, atau meresmikan fasilitas publik. Mungkin itu bukan langkah sempurna, tetapi setidaknya itu langkah nyata. Dan di mata rakyat, itu lebih berharga daripada 1000 pidato penuh amarah. Kita harus bertanya, apa yang sebenarnya ditawarkan oleh mereka yang terus menyerang Jokowi? Visi, program, kebijakan tidak ada. Yang ada hanya serangkaian slogan yang usang dan serangan yang berulang-ulang, seolah-olah publik tidak cukup cerdas untuk mengenali pola itu. Dan setiap kali mereka muncul di panggung, mereka hanya memperlihatkan satu hal, keputusasaan. Ironisnya, dalam keputusasaan itu, mereka semakin kehilangan arah. Mereka melibatkan mantan pejabat, tokoh tua, bahkan mahasiswa yang entah benar-benar peduli atau hanya diperalat. Semua itu demi menciptakan ilusi bahwa mereka memiliki dukungan luas, terlihat bahwa dukungan itu hanyalah bayang-bayang. Sebuah drama politik tanpa substansi, yang penontonnya semakin hari semakin sedikit. Yang tidak mereka sadari, masyarakat sekarang lebih peka. Mereka tahu bahwa politik bukan tentang siapa yang paling keras menghujat, melainkan siapa yang paling tulus bekerja. Kebencian dan fitnah mungkin menarik perhatian sesaat, tetapi pada akhirnya, rakyat lebih memilih pemimpin yang hadir untuk mereka, bahkan dengan segala kekurangan. Apa yang sebenarnya mereka capai dengan semua ini? Mereka tidak menggoyahkan Jokowi, tidak juga memengaruhi mayoritas rakyat. Sebaliknya, mereka justru memperlihatkan kelemahan mereka sendiri. Setiap acara, setiap orasi penuh dendam, hanya mengukuhkan citra bahwa mereka tidak memiliki apa-apa selain nostalgia akan masa lalu dan kebencian terhadap perubahan. Coba kita lihat fakta di lapangan. Ketika Jokowi terus melanjutkan program pembangunan, dari jalan tol hingga bendungan, mereka sibuk menggali kesalahan kecil, menciptakan isu-isu tak berdasar. Saat Jokowi mengajak dunia internasional untuk berinvestasi, mereka malah sibuk menggalang sidang rakyat tanpa dasar hukum. Yang paling ironis, mereka berbicara soal demokrasi, tetapi cara mereka bertindak menunjukkan kebalikan.
bukankah demokrasi seharusnya merayakan keberagaman pendapat, bukan menghasut untuk menggulingkan pemerintahan yang sah? Lebih jauh lagi, mereka tidak hanya merusak citra mereka sendiri, tetapi juga melemahkan oposisi sebagai sebuah institusi. Kita butuh oposisi yang kuat, tetapi kuat dalam ide dan solusi, bukan dalam kebencian. Oposisi yang relevan akan menawarkan jalan keluar atas masalah-masalah yang ada, bukan hanya menuduh dan merusak. Dengan terus-terusan menyerang Jokowi tanpa strategi jelas, mereka justru membuat publik semakin apatis terhadap peran oposisi itu sendiri. Disinilah tragedi sebenarnya. Mereka gagal memahami bahwa rakyat Indonesia adalah entitas yang jauh lebih besar daripada sekadar pendukung atau pembenci Jokowi. Rakyat adalah mereka yang hidup di desa-desa, bekerja dari pagi hingga malam, mencoba menyekolahkan anak-anak mereka, dan berharap masa depan lebih baik. Bagi mereka, Jokowi bukan hanya presiden. Jokowi adalah simbol dari perjuangan rakyat biasa yang akhirnya memimpin negara. Dan itu, lebih dari apapun, adalah sesuatu yang tidak bisa dihancurkan hanya dengan narasi penuh kebencian. Mungkin sudah saatnya bagi mereka untuk berhenti dan merenung. Politik bukan tentang siapa yang menang atau kalah dalam debat, tetapi tentang siapa yang meninggalkan jejak nyata bagi bangsa. Jokowi mungkin tidak sempurna, tetapi ia bergerak. Dan selama ia terus bergerak untuk rakyat, serangan apapun hanya akan menjadi debu yang ditiup angin sejarah. Jadi kepada mereka yang terus membenci, pesan ini sederhana. Sejarah tidak ditulis oleh mereka yang hanya berteriak dari pinggir lapangan. Sejarah ditulis oleh mereka yang turun ke arena, mengambil risiko dan melakukan sesuatu yang berarti. Dan jika Anda tidak mampu melakukan itu, mungkin sudah saatnya Anda meninggalkan panggung, karena penonton sudah tidak lagi tertarik dengan drama Anda. Lalu, apa yang tersisa dari mereka yang terus bermain dalam panggung kebencian ini? Jawabannya sederhana. Kelelahan. Mereka lelah, tapi bukan karena perjuangan membela rakyat, melainkan karena terus memelihara dendam yang tidak pernah menghasilkan apa-apa. Kebencian itu menggerogoti mereka, seperti api yang membakar bahan bakarnya sendiri hingga habis. Dan pada akhirnya, mereka hanya menjadi abu dari ambisi yang gagal. Tetapi, apakah kita harus merasa kasihan? Tidak juga. Kebencian yang mereka pelihara adalah pilihan mereka sendiri. Dan seperti semua pilihan dalam hidup, ada konsekuensi yang harus mereka tanggung. Mereka telah memilih untuk menjadi bagian dari masalah, bukan solusi. Dan sejarah tidak pernah berpihak pada mereka yang hanya menjadi penghalang bagi kemajuan. Yang menarik, di tengah semua ini, Jokowi terus melangkah. Tidak dengan dramatisasi, tidak dengan membalas serangan, tetapi dengan tindakan nyata. Ia tahu bahwa hasil kerjanya adalah pembela terbaiknya. Ketika rakyat melihat jalan tol yang mempersingkat perjalanan, bendungan yang menjamin ketersediaan air, atau program sosial yang mengurangi beban hidup mereka, semua itu berbicara jauh lebih keras daripada semua tuduhan tanpa dasar yang dilontarkan lawan-lawan politiknya. Dan disitulah letak pelajaran penting bagi kita semua. Politik yang sejati bukan tentang siapa yang paling keras berteriak, melainkan siapa yang paling banyak bekerja. Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang sempurna. Mereka membutuhkan pemimpin yang mencoba, yang belajar dari kesalahan, dan yang terus bergerak ke arah yang lebih baik. Maka, bagi para pembenci Jokowi, mungkin inilah waktunya untuk introspeksi. Jika Anda benar-benar peduli pada bangsa ini, berhentilah menjadi grouchy Smurf yang hanya bisa mengeluh. Jadilah Smurf lain yang membawa manfaat. Atau lebih baik lagi, jadilah manusia dewasa yang mampu menawarkan solusi nyata. Karena pada akhirnya, bangsa ini tidak akan berhenti hanya karena segelintir orang memilih untuk terus hidup dalam kebencian. Dan bagi kita yang mengamati dari luar, mari kita belajar dari semua ini. Belajar untuk tidak terjebak dalam drama politik yang hanya menghabiskan energi. Belajar untuk melihat bahwa pembangunan bangsa tidak hanya butuh kritik, tetapi juga kontribusi. Dan yang paling penting, belajar untuk memilih narasi yang membangun, bukan yang menghancurkan. Sejarah sedang berjalan. Ia tidak menunggu mereka yang terus terjebak di masa lalu. Dan bangsa ini, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sedang menuju masa depan. Siapapun yang tidak ingin ikut melangkah maju, akan tertinggal dan dilupakan. Begitu saja. Pada akhirnya, kita sebagai masyarakat adalah penentu arah sejarah itu sendiri. Kita yang memilih apakah akan terseret dalam pusaran kebencian dan narasi kosong, atau mengambil peran aktif dalam mendorong perubahan. Dan jika ada satu hal yang perlu kita camkan, itu adalah fakta bahwa politik tidak pernah hanya tentang para pemimpin. Ini tentang rakyat, tentang kita.
Kita bisa saja terus menyaksikan drama ini seperti menonton sinetron yang menguras emosi, tetapi apa hasilnya? Apakah itu memberi kita sesuatu yang nyata atau hanya membuang waktu kita? Jika jawabannya adalah yang kedua, maka mungkin sudah saatnya kita meninggalkan panggung kebencian ini. Seperti menutup layar televisi yang menayangkan episode yang sudah terlalu basi. Di sisi lain, bagi para politisi yang memilih jalur kebencian ini, pesan yang harus mereka terima juga sangat jelas. Rakyat semakin cerdas. Mereka tidak bisa lagi dipermainkan dengan retorika murahan atau klaim sepihak yang tidak memiliki dasar. Masyarakat membutuhkan arah, bukan keributan. Mereka butuh solusi, bukan sekadar daftar panjang kesalahan yang tak pernah diimbangi dengan alternatif nyata. Jokowi dengan segala kekurangannya memahami bahwa kerja nyata adalah bahasa universal yang dipahami oleh semua orang. Jalan tol yang menghubungkan kota, bandara yang membuka akses baru, dan program pendidikan yang memberi kesempatan kepada mereka yang tak pernah memilikinya sebelumnya. Semua itu adalah bukti nyata yang tidak bisa dilawan dengan sekadar orasi. Dan disinilah letak keberhasilan terbesar Jokowi. Ia telah menggeser standar politik kita. Jika sebelumnya politik terlalu banyak dihiasi janji-janji yang tidak pernah ditepati, Jokowi menunjukkan bahwa politik bisa lebih sederhana. Kerja, hasil, ulangi. Ini bukan tentang siapa yang paling sempurna, melainkan siapa yang paling konsisten. Dan bagi masyarakat Indonesia yang selama ini haus akan pemimpin yang benar-benar hadir, itu sudah lebih dari cukup. Sebaliknya, mereka yang memilih jalur kebencian justru menggali kubur mereka sendiri. Ketika semua energi mereka habis untuk menyerang, mereka lupa membangun. Ketika semua waktu mereka dihabiskan untuk menebar fitnah, mereka kehilangan kesempatan untuk menciptakan solusi. Dan ketika mereka akhirnya menyadari itu semua, mungkin sudah terlambat. Sejarah telah membuktikan bahwa perubahan tidak pernah datang dari mereka yang hanya duduk di pinggir lapangan, mengkritik tanpa kontribusi. Perubahan selalu datang dari mereka yang berani turun ke arena, mengambil risiko, dan melakukan sesuatu meskipun kecil. Jokowi ada di arena itu. Dan selama ia terus bekerja, kebencian apapun yang diarahkan padanya hanya akan menjadi gema kosong yang lambat laun menghilang. Maka pesan terakhir ini untuk kita semua. Jadilah bagian dari solusi, bukan masalah. Karena masa depan bangsa ini tidak akan dibangun oleh mereka yang hanya bisa mengeluh. Masa depan akan dibangun oleh mereka yang berani bekerja, berani berbuat, dan berani bermimpi untuk Indonesia yang lebih baik. Dan disitulah seharusnya kita berdiri. Tepat sekali, mereka adalah gelandangan politik. Orang-orang yang kehilangan arah, berkelana dari satu panggung ke panggung lainnya tanpa visi yang jelas. Mentalitas mereka rapuh, seperti tempe yang mudah hancur ketika ditekan sedikit saja. Mereka tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kenyataan bahwa dunia telah bergerak maju tanpa mereka. Mereka memilih untuk hidup dalam nostalgia, terjebak dalam masa lalu yang mereka anggap sebagai era keemasan mereka. Mereka tidak mampu menerima bahwa zaman telah berubah, bahwa cara mereka yang usang tidak lagi relevan. Alih-alih beradaptasi, mereka justru meratapi keadaan sambil melemparkan tuduhan kepada siapa saja yang berbeda dengan mereka. Apa yang mereka lakukan sebenarnya tidak lebih dari sekadar mengemis perhatian. Mereka berharap dengan terus menciptakan drama, mereka masih dianggap penting, masih didengar. Padahal, publik sudah semakin paham. Gaya mereka yang penuh kebencian dan fitnah itu hanya menunjukkan betapa mereka telah kehilangan substansi. Politik adalah seni memimpin dan menciptakan solusi, bukan sekadar panggung untuk menonjolkan ego dan dendam. Namun, mereka ini justru menjadikan politik sebagai tempat pelarian dari rasa frustrasi pribadi mereka. Ketika kalah, mereka tidak introspeksi. Sebaliknya, mereka menyalahkan semua orang kecuali diri mereka sendiri. Dan mental tempe itu terlihat jelas ketika mereka berhadapan dengan argumen atau fakta yang tak bisa mereka sanggah. Bukannya membalas dengan ide atau gagasan yang lebih baik, mereka justru menyerang pribadi, membuat narasi-narasi liar, atau bahkan kabur dari diskusi. Inilah ciri khas mereka, tidak tahan kritik, tapi gemar mengkritik. Tidak tahan diserang, tapi hobi menyerang. Sebagai bangsa, kita membutuhkan pemimpin yang memiliki mental baja, kuat, tegas, dan tahan banting. Kita tidak butuh gelandangan politik yang bermental tempe, yang hanya pandai berteriak dari pinggir, tanpa keberanian untuk turun langsung ke lapangan. Kita butuh mereka yang berani menghadapi tantangan dengan kepala tegak, bukan yang lari ketakutan saat kenyataan tidak sesuai harapan mereka.
Jadi kepada mereka yang merasa terusik dengan sebutan ini, mungkin ada baiknya Anda berkaca. Jika Anda ingin dihormati, mulailah dengan menunjukkan bahwa Anda layak dihormati. Hentikan drama, tinggalkan kebencian, dan buktikan bahwa Anda memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar retorika kosong. Jika tidak, sejarah hanya akan mengenang Anda sebagai gelandangan politik yang memilih untuk tenggelam dalam kebencian. Sementara bangsa ini terus melangkah maju tanpa Anda.